Tidak salah memang saat Kang Deddy Mulyadi memunculkan nama Om Zen sebagai calon Bupati Purwakarta ke depan, meneruskan jejak langkah Kang Deddy dalam melanjutkan Purwakarta Istimewa. Om Zen adalah sosok lincah dan gercep dalam merespon kejadian di sekelilingnya, termasuk saat ia harus memutuskan persoalan agar ada solusi taktis. Saat Om Zen mengunjungi warga desa Panjindangan, Kecamatan Sukatani, Purwakarta yang terisolir lantaran longsor akibat pergerakan tanah kemarin, ia langsung menelepon karyawan di perusahaan yang dimilikinya untuk mengirim alat berat berupa beko. Om Zen langsung memerintahkan agar beko besar dibawa ke desa Panjindangan untuk menggali atau membuat saluran agar air tidak lagi tumpah ke jalanan yang mengakibatkan batu dan tanah menghalangi lalu lintas kendaraan warga. Tipologi pemimpin Purwakarta seperti Om Zen ini memang seperti Kang Deddy Mulyadi di masa lalu. Saat terjadi longsor dan banjir bandang tahun 2010 di Kampung Parkanceri, Desa Pusaka Mulia, dengan gerak cepat Kang Deddy Mulyadi menurunkan pasukan dan mengambil langkah cepat. Bahkan Kang Deddy Mulyadi standby di lokasi dan menginap beberapa hari di rumah warga. Begitupun dengan Om Zen. Sekali ia datang ke lokasi musibah, maka impact kehadiran beliau sangat terasa dan taktis. Tidak banyak mikir, birokratis atau menunggu prosedur yang tidak perlu. Sebagaimana diketahui telah terjadi pergerakan tanah di Kecamatan Sukatani, Purwakarta dengan area terdampak puluhan hektar. Pergerakan tanah itu sedang diteliti oleh BMKG dan disinyalir bahwa di bawah tanah tersebut terdapat air yang membuat permukaan tanah bergeser. Kejadian ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya. Beberapa rumah rusak akibat pergerakan tanah, sawah dan kebun warga juga rusak. Sementara semakin hari, akibat pergerakan tanah itu menimbulkan longsor dan terputusnya akses jalan yang menghubungkan desa Panjindangan dengan dunia luar. Menurut Agung, putra kepala desa Panjindangan, Kecamatan Sukatani yang juga direktur BUMDes desa Panjindangan, ia menilai sangat lambat pemerintah daerah Purwakarta dalam merespon musibah tersebut. Ia bersama sejumlah warga protes dan menyayangkan sikap Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika yang terkesan lambat dan abai terhadap musibah yang dialami warga desa Panjindangan. Padahal menurut Agung, jalan tersebut adalah satu-satunya akses warga Panjindangan untuk mobilitas kehidupan dan ekonomi, terutama untuk belanja warung dan menjual hasil bumi, apalagi kini lalu lalang untuk bersilaturahmi menjelang Idul Fitri. Bahkan dalam suatu pernyataan, Agung menyesalkan sikap Bupati Purwakarta yang malah mementingkan motor NMAX dan mobil expander bagi para camat ketimbang menyelesaikan jalan yang terputus tersebut. Oleh sebab itu, ia meminta bantuan Om Zen, calon Bupati penerus Kang Deddy Mulyadi, untuk meninjau lokasi longsor tersebut. Sambil membawa bingkisan untuk lebaran, Om Zen juga langsung menerjunkan alat berat berskala besar untuk mengatasi terputusnya jalan warga desa Panjindangan tersebut. Sebagai pengusaha konstruksi, Om Zen memang tidak sulit untuk mengatasi kejadian semacam itu. Dulu juga saat ada longsor di Sukasari, dengan gerak cepat ia menurunkan alat berat untuk membereskan jalan agar warga tidak terisolir. Sikap-sikap serba cepat dalam mengambil keputusan seperti inilah yang dibutuhkan warga Purwakarta. Rakyat Purwakarta butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, berkorban untuk warganya, dan tidak lelet alias banyak birokrasi. Apa yang dilakukan Om Zen memang persis dengan sikap Kang Deddy Mulyadi di masa lalu. Sebab Om Zen banyak berguru dan belajar kepada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi di zaman ia jadi bupati, kalau ada jalan rusak, biasanya tidak perlu menunggu seminggu. Jalan itu diperbaiki dan dibangun dalam tempo yang singkat seperti konsep Sang Kuryang.
Bahkan, Kang Deddy Mulyadi pernah membangun ruang kelas atau sekolah dalam waktu semalam, sangat cepat dan taktis. Tipologi pemimpin seperti Kang Deddy dan Om Jen memang akan sangat didukung dan disokong warga, sebab masyarakat tidak perlu lagi bertele-tele dan penuh birokrasi. Kita bingung pan ari mawa beko leutik mah batukan nu sagede kieu kan moal kaangkat Om. Ai beko gede. Kan teu boga. Agak dikirim heula beko gede gitu. Hah? Nu rada gede supaya bisa ngangkat ieu kayak ngabusut. Oh, Maksudnya ngabusut apa? jadi lamun kurang ayeuna dikirim beko nu rada gede. Jadi kira-kira lamun dikedok ieu ngabusut deui mah. Jadi anu lamun upami teh mah aya beko ageng gitu nya gampang nu ieu itu Om. Saluran airna anu dikeruk gitu. Oh, saluran air. Jadi cai abet itu kan dieu bisa lewat yang ieu mah. Kan kusabab ieu robah teh kusabab cai anu di luhur teh kahanap gitu. Bayung. Berapa? Tadi itu. Ya mendingan digali heula saluran. Om Kiwong teh anu ieu teh ka abi gitu ya, nyunyi kamari. Ji, eta beko koneng kirimkeun ke Panyindangan. Nu longsor. Membenerkeun minimal saluranana. Operator lah ya kan. Nya kayak sore ayeuna kirim. Gimana nanti kan menurunkan saluran, ujung menyeret ke batu ya. Ditungguan itu soal kloternya bisa sapoe. Menurut rakyat itu sedang butuh rakyat lagi ini ada yang melengkapi. Kan kita ngelihat kan wajah-wajah orang tadi yang lewat. Kalau ini yang tugas mah dari tadi pagi. Wajah-wajah tadi pengendara yang lewat, sorot matanya penuh pengharapan. Jadi siapa aja yang bisa, siapa yang ini sesuai tenaga lakukan. Wah, sedih teh. Kadia kena batulah kadia. Ayo soalnya kerja sama. Oke, bentar teh. Jadi yang udah dikerjain apa? Saluran. Terus hampura ka urang dieu eta tangkal anu geus gararudul pelahan deui. Ya. Terus anu kadua eta gara-gara eta saluran caina jalanna teu bener ngapra ka mamana jadi nenggar kana jalan. Tanehna oge longsor. Tako simkuring enjing insyaallah lamun teu wingi ayeuna dikitun beko keur benerkeun saluranana supaya ulah nenggar kana jalan.